pembicaranya ataupun tokoh yang akan bercakapnya, iaitu Ustaz Nidal Mashhud yang dilahirkan di Gresik tanggal 21 Rabiul Awal 1403 Hijrah. Merupakan lulusan fakultas, kalau di sini fakulti lah, Usuluddin, University Al-Azhar, Qahirah, Mesir. Sudah berkeluarga, mendirikan rumah tangga dan mempunyai 4 anak. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati keluarganya. Beliau sekarang bertugas sebagai musyrif atau pendiri, mungkin kita boleh sebut pengetua mudir di Pesantren Mas Kumambang di Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Beliau juga menjawat jawatan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia wilayah Mesir. Beliau juga merupakan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia wilayah Gresik dan Direktor atau Pengarah Pusat Kajian Akidah Ihkam. Itu sedikit latar belakang yang saya sempat ambil daripada beliau. Sebelum kita nak memulakan diskusi ini, pada pusingan yang pertama, saya akan memberi ruang kepada Al-Fadhil Ustaz Nidal untuk memberikan latar secara ringkas tentang manusia yang bernama Ibnu Taimiyah. Kerana kita semua faham, Ibnu Taimiyah ini sangat kontroversi sepanjang zaman. Bukan sahaja selepas beliau meninggal dunia, tapi semasa hidupnya juga sudah penuh rintangan dan dugaan. Beliau boleh dikatakan hampir kebanyakan usianya dihabiskan di dalam penjara. Dan beliau ini ketika hidupnya boleh dikatakan seorang ulama yang begitu komprehensif, menyeluruh. Kerana beliau bukan sahaja berjihad dengan pena, tulisan. Beliau mengarang karya-karya yang begitu banyak. Dan saya rasa penuntut-penuntut kuis patut mengenali karya-karya beliau. Tidak ada suatu bahagian yang tidak ditulis oleh Ibn Taimiyah. Beliau menulis kitab untuk menjawab Kristian. Dalam kitabnya yang terkenal, Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Untuk menjawab orang-orang Kristian. Perbandingan agama umpamanya. Beliau juga menjawab golongan Syiah. Dalam kitabnya yang terkenal, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah Fi Naqdi Kalami Syiah. Beliau juga bukan sahaja menjawab golongan Kristian, menjawab golongan Syiah, beliau juga menjawab bangkit menentang golongan liberal. Dalam kitabnya yang terkenal Darut Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Artinya dalam setiap bidang itu ada karyanya. Jadi orang yang banyak menulis, banyak membuat kerja, tentu ada salah dan silapnya. Beliau juga dikenali sebagai orang yang dikatakan sangat suka menghentam, suka mengkritik para ulama. Tetapi jangan lupa beliau menulis kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, bertujuan untuk membela para imam. Jadi orang yang seperti ini untuk didiskusikan dalam masa yang ringkas dan pendek 1 jam ini, tak mungkin kita dapat menyelesaikan kontroversi yang timbul. Tapi kita akan cuba menjawab 1-2 isu sahaja sebagai pembuka kepada jalan. Dan Alhamdulillah tahniah kepada Kuib yang membuka diskusi ini, gelanggang ini, supaya menjadi perintis diskusi yang berikutnya. Jadi cukup dahulu, saya sudah melihat di layar laptopnya, sudah tersedia bahannya, jadi saya boleh mulakan. Jadi seperti yang saya janjikan, saya memberi ruang dalam 15 minit secara ringkas Al-Fadhil Ustaz Nidal untuk menyebut tentang Al-Imam Ibn Taimiyah secara ringkas, latarnya, zamannya. Kita jangan lupa beliau antara ulama yang turun ke medan perang, berjihad dengan pen dan pedang melawan penjajah Tatar, Mogul. Kita mungkin boleh bercakap sekarang tetapi tidak mengalami apa yang beliau alami pada zamannya. Sebab itu fatwa-fatwa mesti dibaca dalam konteks zamannya.
bukan dibaca di luar konteks. Jadi saya mempersilakan Fadil Ustaz Nidal untuk memulakan diskusi kita, memberikan pencerahan tentang latar hidup Ibn Taimiyah secara ringkas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hubban wa ta'ziman wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman mazida. Yang saya hormati guru kita semua, Profesor Dr. Rozaimi Ramli, Allah, Ustadz moderator yang berbahagia yang sudah beliau lebih performanya lebih bagus dari saya. Semestinya bisa menggantikan. Ya, Ustaz Saiful selaku pembawa acara dan juga para hadirin sekalian, para dosen. Apa di sini dosen? Adik, para pensyarah di College University Islam Perlis. Ya. Semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugas tarbiyah dan ta'lim. Para mahasiswa sekalian serta hadirin juga di mungkin Zoom atau Facebook dan YouTube yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tak pandai lah cakap Melayu. Tak boleh cakap bagus Melayu, orang Indonesia. Jadi nanti saya akan menyampaikan secara alami dalam bahasa Indonesia. Kalau ada kosakata atau kalimat atau ungkapan yang kurang dimengerti, boleh dikonfirmasi ya. Termasuk juga kalau nanti ada pertanyaan saya kurang paham, tolong dijelaskan. Tapi insya Allah mudah ya, apalagi untuk mahasiswa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini memang kegiatan di sela-sela kita ada acara di akhir-akhir begini, kemudian dari tadi pagi bahkan tadi malam kita rapat sampai lepas tengah malam. Setelah itu dari subuh sampai siang banyak kegiatan di luar, jadi saya mohon maaf tidak bisa menyiapkan materi yang mudah untuk ditampilkan dan dibaca. Tapi mari kita manfaatkan kesempatan ini ya, untuk saling berbagi pengetahuan, saling nanti berdiskusi. Saya lebih banyak nanti berharap diskusinya lebih aktif, ya, khususnya ini para mahasiswa. Ya, jangan malu untuk bertanya. Termasuk kalau ada salah silakan dikoreksi, silakan beri masukan. Begitu juga kita sampaikan yang sama kepada para hadirin yang mengikuti secara online. Khususnya dari teman-teman, saya menyapa secara khusus mungkin kawan-kawan saya di Indonesia ya, dari Pusat Kajian Akidah Ihkam, serta dari berbagai tempat lainnya, termasuk khususnya di Malaysia ada kawan-kawan Ustaz Yusuf, Ustaz Salman, dan lainnya mungkin sebagian hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kita di pertemuan ini mendapatkan manfaat. Ya, paling tidak ada 3 manfaat. Yang pertama, dalam tema ini kita mendapatkan wawasan baru, dan itu cukup penting. Tentu dalam kesempatan yang mungkin hanya berapa, 1 atau 2 jam ini, ya, 1 jam lebih ini, tidak cukup banyak wawasan yang bisa kita dapatkan, tapi paling tidak kita dapat kunci-kuncinya untuk kita lanjutkan lagi, ya. Apalagi antum sekalian adalah para akademisi, ya, untuk bisa mendalami lebih lanjut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita membahas isu-isu kontroversial seputar Ibnu Taimiyah. Sesuatu yang kontroversial tentu ada 2 sudut pandang, ada 2 pendapat yang berbenturan, ya, bercanggah. Ada kadang lebih dari 2 pendapat. Nah,
tugas kita selaku pembelajar ataupun pengkaji dan akademisi adalah mendalami argumentasi dari masing-masing sudut pandang itu, misalnya beberapa jawaban atau kesimpulan yang nantinya antum sekalian bisa mendalami lebih lanjut, ya, mengkonfirmasi di referensi yang ada, mengecek dari sejarah yang ada, kemudian membandingkan lagi untuk betul-betul mantap. Ini tadi saya obrolkan dengan Profesor Rozaimi di perjalanan. Ya. Jadi selain kita ada tambah wawasan baru bagi yang belum tahu, yang kedua adalah menghidupkan gairah untuk mengkaji. Mengkaji sehingga ketika kita memilih satu pandangan atau satu pendapat bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang betul-betul tahu dasar dan landasannya. Bisa dipahami ya bahasa saya. Ini yang kedua dan sangat penting karena keilmuan itu akan jalan terus. Lalu yang ketiga yang juga tidak kalah penting, ya, ini karena satu isu yang cukup panas menyangkut seorang tokoh yang sangat terkenal tapi sekaligus kontroversial, kemudian temanya adalah tema akidah. Maka di sini spesifik tentang Ibnu Taimiyah, barangkali ada isu-isu selama ini yang belum clear. Nah, semoga nanti dalam kesempatan kali ini kita bisa mengklirkan atau memberikan kunci untuk memperjelas lebih lanjut. Jadi 3 manfaat itu paling tidak saya harapkan, ya, ada wawasan baru, udah ada gairah untuk mengkaji lebih tinggi, lalu secara spesifik ada jawaban-jawaban yang jelas dan clear mengenai isu yang kita bahas kali ini. Saya mulai sedikit dengan makalah panjang, tapi saya akan ambil beberapa poin saja, ya. Beberapa poin saja. Seorang tokoh, ya, termasuk tokoh kita kali ini, ya, Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibn Abil Mahasin Abdussalam Ibn Taimiyah rahimahullah, tokoh yang sangat terkenal. Banyak sekali buku-buku yang secara khusus membahas beliau. Mungkin ada sampai belasan buku. Ya. Lalu sejarah beliau juga ada di semua atau rata-rata buku sejarah para ulama. Nah, itu mudah untuk diambil, ya, informasi detail mengenai kapan beliau lahir. Ya. Beliau lahir hari Jumat. Kemudian kapan beliau wafat dan seterusnya itu bisa dengan mudah antum mendapatkan di sana. Nah, tapi saya di sini akan mengambil poin-poin yang penting yang ada kaitan dengan tema. Ya, ada kaitan tema. Jadi beliau lahir di wilayah yang namanya Harran, kemudian sejak kecil dibawa oleh keluarganya ke wilayah Syam. Ya. Wilayah Syam, hidup di Syam itu mana? Syria saja. Syria, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Wilayah sekitar itu. Atau wilayah dulu disebut Baitul Maqdis. Ya, beliau dibawa ke sana khususnya di lokasi yang sekarang masuk kawasan Damaskus. Lalu keluarganya hidup di sana sebagai tokoh yang terpandang. Ya. Lalu kemudian khususnya di mazhab Al-Hambali. Ini wilayah yang sangat subur keilmuan. Dan beliau hidup sejak kecil di situ. Bahkan punya atau terlihat kelebihannya sejak masih kecil. Beliau anak pertama, punya banyak adik. Ada satu cerita, tidak apa-apa saya kurang sistematis, ya. Yang penting barangkali ada manfaatnya. Lebih bisa diingat. Timbang saya sebut angka-angka nanti tahun lahir, tahun wafat, ya, antum keluar mungkin lupa. Ya, beliau ketika waktu itu pernah suatu ketika hari Sabtu, nah, tepatnya. Biasa keluarganya Ibnu Taimiyah, ya, ayah beliau Abdul Halim namanya, ya, Ibnu Abdussalam, itu biasa membawa
semua anak-anaknya main ke taman. Pernah main ke taman. Ya, beliau membawa anaknya main ke taman untuk rehat dari aktivitas sehari-hari. Tapi Ibnu Taimiyah tidak mau. Beliau minta izin agar hari itu dibiarkan di rumah. Kenapa? Karena beliau punya homework. Punya PR untuk membaca satu buku. Kalau tidak salah judulnya, lupa. Satu buku mungkin kalau kita cetak sekarang 1,5 jilid lah. Ya. Beliau ingin baca buku itu habis dan hafal. Ditinggal sama ayahnya, ketika ayahnya pulang, beliau bilang, adik-adik kamu nih sedih karena tidak ditemani oleh kakaknya. Apa yang kamu lakukan hari ini? Beliau bilang, saya sudah hafal buku ini. Kemudian diuji, dicek, betul hafal. Masya Allah, dicium keningnya sama ayahnya. Ya. Kemudian bilang, jangan cerita siapa-siapa. Ya. Jangan cerita siapa-siapa. Nah, itu gambaran ketika masih kecil secara keilmuan. Lalu kemudian secara ifadah atau memberikan manfaat, ya. Beliau sebelumnya itu waktu masih anak-anak suka pergi ke namanya katatib, ya, atau semacam tempat belajar Al-Quran lah. Ya, suka pergi ke sana, biasa membawa lembaran. Ya. Lalu di tengah jalan itu suka ketemu dengan tetangga Yahudi. Tetangga Yahudi kadang-kadang sempat ngobrol, tahu ngobrol ya? Ya, bincang-bincang. Sekian lama akhirnya Yahudi ini masuk Islam oleh anak kecil Ahmad bin Abdul Halim itu. Ya, bahkan aktivitas keilmuan beliau ini juga sudah tampak ketika kecil, masa beliau baru mencapai usia balik. Ya. Di dalam mimpi pernah berdebat dengan Ibnu Sina. Bicara soal teori emanasi. Ya, teori emanasi itu teori dalam filsafat menganggap bahwa seisi alam ini bukan dicipta oleh Tuhan, tapi dilahirkan. Ya, muncul secara otomatis tanpa dikehendaki dan dibuat oleh Tuhan. Ya, tapi kemudian dalam teori emanasi formatnya beda-beda. Ada yang hanya 3 hubungan langsung sampai ke alam semesta fisik seperti yang kita saksikan. Ada yang perlu sampai 9 atau 10 perantara. Jadi dianggap dalam teori khurafat Yunani ini, ya, Tuhan itu melahirkan suatu entitas yang bernama intelek, ya. Intelek, suatu entitas fakultatif, ya. Ini bahasa agak sulit, tapi yang jelas sesuatu yang tidak fisikal, ya. Yang pertama. Kemudian yang pertama ini melahirkan 3 turunan, yaitu intelek kedua, ya. Kemudian jiwa pertama, kemudian alam fisikal pertama, dan seterusnya sampai kemudian alam fisikal yang kita tempati. Singkat kata, kita tidak bahas itu. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang menyebabkan harus sampai 9 turunan baru melahirkan alam? Ya. Tidak ada argumentasinya. Nah, ini beliau sampaikan ketika di mana? Di dalam mimpi. Dalam mimpi berdebat dengan Ibnu Sina. Artinya menunjukkan, ya, kalau di mimpi saja bisa berdebat secara argumentatif, apalagi di kehidupan nyata. Maka tidak heran kalau beliau sejak usia 17 tahun, ya, sudah menggantikan ayahnya, ya, mengampu atau mengajar semua mata pelajaran yang biasa diajar ayahnya, ya, di madrasah yang ditinggalkan beliau. Itu baru bahkan sejak umur 11 tahun. Nah, kemudian setelah itu beliau tinggalkan, ya, dipasrahkan kepada tokoh lain. Karena beliau akan melakukan rihla dan aktivitas yang lebih luas. Maka ketika usia 21 tahun, ya, sudah menjadi rujukan, sudah menjadi mufti. Ini rata-rata yang di sini berapa tahun?
20, 17, 20 ya. Insya Allah 1 tahun lagi jadi mufti. Ya, setelah ada usaha dan doa yang kuat. Bahkan ulama atau alim yang melantik Ibnu Taimiyah sebagai mufti, itu setelah beberapa tahun beliau sangat bangga. Saya yang pertama melantik beliau ini jadi mufti. Luar biasa. Dan itu terlihat dari karya nyata. Ya. Ini satu kelebihan sejarah ulama. Ya, beda dengan sejarah orang sakti mungkin. Yang bisa terbang di atas udara, yang bisa berjalan di atas langit. Ya. Dalam kisah-kisah fiktif misalnya. Itu tidak ada peninggalan yang bisa dilihat langsung. Ya. Atau orang yang betul-betul punya karomah tapi sifatnya hanya bisa dinikmati oleh orang yang menyaksikan. Kalau ulama itu karomahnya terlihat langsung dari hasil karyanya. Jadi sebagian ulama kalau kita hitung masa hidup beliau, ya, kemudian masa beliau berkarya sampai beliau wafat, ketahuan berapa tahun. Lalu kita lihat karyanya, ya, sekian ribu lembar, kita bagi dengan jumlah tahun beliau hidup, kadang tidak masuk akal. Ini berarti satu alim ini satu hari menulis sekitar 500 sampai 1000 lembar kalau dibandingkan dengan karyanya. Tapi itu sesuatu yang nyata. Dan ini juga termasuk yang terjadi pada diri Ibnu Taimiyah. Tapi kemudian kita tahu sebabnya. Ya, misalnya diceritakan oleh murid beliau Ibnul Qayyim. Ya, kana yaktubu fi yaumin ma yansahuhun nasih fi jumu'ah. Saking cepatnya beliau nulis, kalau nulis dalam 1 hari, untuk orang lain menyalin ulang tulisan beliau itu butuh waktu 1 pekan. Tulisannya sangat cepat. Dan beliau punya khot yang sangat jelek. Saking cepatnya sangat jelek. Kadang-kadang beliau sendiri lupa ini bacaannya apa sebetulnya. Ya karena mirip. Ya, karena mirip. Butuh mengingat-ingat lagi. Perlu ingat-ingat lagi apa kira-kira yang dulu saya tulis. Tapi beliau punya asisten namanya Ibnu Rusyayyik. Itu biasa membacakan ini antum maksudnya nulis ini. Nah, di Indonesia itu ada dokter kalau tulis resep itu tulisannya sulit. Ya, tulisannya sulit dibaca. Nah, itu karena sangat cepat. Sangat cepat. Ya. Antum bisa bayangkan nulis 1 hari perlu 1 pekan untuk bisa disalin ulang. Dan saya lihat secara langsung karya-karya manuskrip Ibnu Taimiyah yang hasil tulisan tangan beliau memang khotnya sangat jelek. Ya. Dan sangat sulit dibaca. Kadang dari cerita para muhakkikin atau yang menerbitkan ulang secara cermat atau kritis karya-karya beliau itu, kadang 1 halaman itu perlu mungkin bisa jadi 2 pekan ya, untuk memastikan ini tulisannya seperti ini. Tapi sangat cepatnya. Padahal yang beliau tulis bukan novel, bukan cerita yang langsung dikarang dari pikiran. Tapi tema-tema sangat berat, filsafat, akidah, kalam, kadang fikih yang masuk detail. Kemudian di sela-sela nulis itu beliau ambil dari berbagai macam referensi. Ya, karena Ibnu Taimiyah dikenal hafalannya sangat dahsyat. Bahkan konon kalau baca buku, ya, ketika buka buku, yang sebelah kiri tutup dulu. Kenapa? Karena begitu lihat langsung hafal. Ya, langsung hafal walaupun tidak 100% ya. Tapi cepat. Dan itu dibuktikan sendiri pertama kali oleh ayahnya tadi. Lalu oleh para ulama yang lain. Ini kita bicara soal kelebihan beliau, ya, bakat dan kemampuan khususnya dalam bidang keilmuan. Ya. Yang kedua kita bicara soal semangat beliau. Ya, dan semangat beliau dalam beramal, ya seperti tadi termasuk masih sejak kecil sudah mengislamkan orang Yahudi. Ya. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah semangat beliau untuk berbesar hati. Ini luar biasa. Ya. Terkenal luar biasa semangat beliau dalam sama sekali tidak punya, ya, kalau kita lihat dari sejarah yang ada, ya, tidak punya mental-mental negatif yang secara
manusiawi bisa dimiliki oleh banyak orang. Ya. Atau kalaupun punya tidak begitu kelihatan. Satu contoh nyata, beliau pernah punya dulu musuh ya, namanya Al-Bakri sebutannya. Ini ketika masih sehaluan dengan penguasa, berusaha bagaimana Ibnu Taimiyah ini bisa dibunuh, dieksekusi bahkan sampai dibunuh. Ya, tapi kemudian penguasanya berganti, ya, Al-Bakri menjadi ketakutan. Ya, lari ke sana kemari, tidak mendapatkan tempat berlindung, ya, bernaung kecuali di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya, dan sama beliau dipersilahkan dilindungi. Lalu kemudian datang masyarakat, ya, ke tempat itu, ya, ingin menghukum Al-Bakri. Ibnu Taimiyah keluar, beliau cerita, kalian ingin menyerang dia, apa alasannya? Kan hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, karena hak Allah, ya, yang dinodai. Maka biarkan itu, ya, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau pihak yang berwenang. Itu pertama. Jadi tidak perlu kalian yang mengeksekusi. Yang kedua, kalian ingin menghukum Al-Bakri karena dia telah menzalimi saya. Kalau yang kedua ini saya sudah maafkan. Jadi tidak bisa jadi alasan. Yang ketiga, kalau kalian datang ini untuk hak kalian dizalimi oleh Al-Bakri, ya, ya boleh saja. Tapi saya menganjurkan tidak. Dan kalau kalian tidak ikut nasihat saya, jangan mengaku sebagai pengikut atau murid saya. Artinya akhirnya kemudian pulang. Ini satu semangat jiwa yang sangat besar. Ya, terkenal beliau di penjara berkali-kali, ya, bahkan sampai 7 kali. Tapi setelah sekian lama di penjara, justru ucapan beliau yang sangat dahsyat. Dan ini kita mengingatkan kita kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, "Lau kana lirrajuli ayyashkura man adahu la syakartu kullaman tasabbaba fi hadhil waqi'ah." Kalau seandainya layak atau patut seseorang itu berterima kasih kepada orang yang telah menganiaya dia, nah, tentu saya akan berterima kasih kepada semua yang menyebabkan saya di penjara ini. Kenapa? Karena justru di dalam penjara itu beliau menemukan banyak sekali manfaat. Ada waktu luang, ya, kosong untuk bisa beribadah dengan fokus, ya. Kemudian fokus pada dunia keilmuan. Bahkan beliau ketika melihat di depan penjara, ya, itu sudah bertafaul, sudah optimis akan mendapatkan kebaikan. Wa dhuriba bainahum bisur batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Ya, mengambil ibrah dari ayat ini. Ya, ayat yang secara makna umum mengatakan ini kawasan atau wilayah atau tempat yang di dalamnya itu penuh dengan rahmah, tapi dari luar seolah-olah azab. Beliau mau melihat penjara seperti itu. Sama sekali tidak merasa sedih. Bahkan pernah di salah satu persidangan, hakimnya ini bingung. Kenapa? Bagaimana ini mau dihukumi? Karena tidak cukup bukti. Kata Ibnu Taimiyah, sudah saya masuk ke penjara dan kalian tidak perlu pening, ya. Saya masuk saja ke penjara, selesai masalah. Ya. Karena beliau sendiri di luar penjara itu hidupnya juga sangat sederhana. Sehingga di dalam penjara pun tidak ada beza. Ya, pernah waktu kecil ibunya keluar, ya, tanpa meninggalkan makanan yang cukup, beliau datang melihat buah walo, ya, kalau di kita itu di Jawa namanya, ya, itu sudah terbakar, ya, sudah gosong, tahu gosong saya. Jadi dimasaknya kelebihan, ya. Itu beliau makan biasa saja sudah selesai, tanpa ada tambahan pemanis, tanpa apa, dan itu sudah cukup. Ini kebiasaan beliau sejak kecil, ya. Memakai apa yang ada, kemudian makan apa yang tersedia, kalau ada, ya, kalau tidak ada. Ditambah dengan semangat sedekah yang kuat. Setiap hari Jumat terkenal Ibnu Taimiyah itu kalau mau berangkat sholat Jumat, ambil apa yang ada di rumah,
sedekahkan ke orang sebelum datang ke rumah. Nah, ini menggambarkan bukan hanya keilmuan yang kuat, ya, tapi juga kepribadian yang luar biasa. Karena itu tidak heran kalau kemudian karya-karya beliau yang ada sangat luar biasa. Nah, saya tambahkan satu poin singkat, ya. Karena ini sebagai pengantar untuk sekedar mengenalkan tokoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu yang terakhir, ya, kelebihan yang alhamdulillah bisa kita rasakan, ya, dari karya-karya yang beliau tinggalkan, ya, mungkin bisa dibagi menonjol pada tiga hal. Pertama adalah wawasan yang sangat luas. Ini diakui oleh para ulama, bukan orang biasa di zaman beliau. Yang ulamanya ini sendiri ulama yang level tinggi. Misalnya Imam Az-Zahabi. Tahu Imam Az-Zahabi? Ya, Syamsuddin Ibnu Az-Zahabi. Jadi ayah beliau itu kalau tidak salah tukang emas, makanya julukannya Az-Zahabi. Nah, beliau anaknya Ibnu Az-Zahabi. Itu mengatakan haditsun la ya'rifuhu Ibnu Taimiyah falaysa bihadits. Hadis yang tidak dikenal oleh Ibnu Taimiyah berarti bukan hadis. Artinya ini orang seolah-olah sudah menguasai semua hadis, paling tidak dari matan-matannya. Dan itu biasa beliau dalam karya mengambil hadis dan tahu posisinya di mana, menukilnya, ya. Bukan berarti orang yang maksum, bukan. Kadang kita temukan ada salah. Ya, hadis misalnya di Sunan At-Tirmidzi belum disebutkan kepada Imam Muslim misalnya, ya, dengan lafadz yang bukan ada di Sunan di Sahih Muslim itu biasa, ya, tapi sangat sedikit. Jadi ulama yang hebat itu bukan ulama yang tidak punya kekeliruan atau kesalahan, tapi yang kekeliruannya bisa dihitung, ya, sehingga pada dasarnya benar. Ini satu. Jadi wawasan yang sangat luas. Dan wawasan luas bukan hanya di satu bidang ilmu. Apalagi kalau masuk ilmu akidah, ilmu yang jarang dimiliki orang, para ulama saat itu. Kalau sudah bicara soal aneka macam teori filsafat, ya, teori kalam, aneka macam pandangan dalam tasawuf, ya, bukan hanya yang itu, tapi juga pandangan akidah dari para ulama sunnah sebelumnya, ya, para ulama hadis, para ulama athar yang sekaligus menulis tema di bidang akidah. Itu juga beliau tahu. Yang kadang-kadang orang hanya fokus di filsafat saja. Kadang-kadang orang hanya fokus di mutakallimin, ya, di ilmu kalam saja. Yang perdebatan antara sekte-sekte kalam. Ya. Tapi tidak mengenal warisan akidah dari orang-orang semisal Imam Ahmad, Imam Bukhari, kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Ibnu Huzaimah dan seterusnya. Nah, tapi beliau secara luas mengetahui itu, ilmu tafsir, ya, kemudian ulumul Quran, ilmu fikih. Abang kan pernah bilang, ya, dengan berbagai macam mazhab. Bukan hanya satu mazhab fokus. Kebayang ketemu Buya Razi pasti. Tidak, tapi semuanya. Ya. Kemudian sejarah Islam. Ya. Bukan hanya sejarah Islam, tapi termasuk sejarah umat-umat sebelumnya. Dan ini luas sekali. Dan itu diakui banyak pihak, baik yang pro dengan pemikiran beliau maupun kontra. Sehingga tidak perlu kita perdalam, ya, karena ini sudah sesuatu yang diakui. Nah, itu yang pertama, ya, keluasan ilmu. Lalu yang kedua adalah kedalaman analisis. Nah, kadang-kadang orang, ya, atau seorang alim atau ulama itu ilmunya luas, tapi kurang mendalam. Ya, kurang mendalam, kemudian kurang kritis. Ya, kurang kritis. Sehingga kadang semua dihimpun, ditampilkan, disampaikan, tapi tidak mendalam. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ya, beliau adalah punya sikap yang sangat dewasa, termasuk dalam dunia keilmuan. Dan ini memberikan efek yang sangat jelas di karya-karya yang beliau tampilkan. Ya, betul, beliau banyak mengkritik Asy'ariyah, tapi ketika Asy'ariyah dizalimi oleh Rafidhah, ya, misalnya oleh penulis Minhaju Al-Karamah, yang kemudian beliau sebut Minhajun Nadamah, beliau nulis Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, ya, Ibnul Mutahhir Al-Hulli, sebagian orang menyebutnya Ibnul Munajjis,
Al-Kulli, ya, tapi ini tidak penting. Ya, ketika di situ Asy'ariyah dizolimi, ya, disebut dengan sebutan yang tidak semestinya atau disampaikan mazhab mereka tidak seperti aslinya, di situ Ibnu Taimiyah membela. Ya. Dan membandingkan satu kelompok, misalnya satu Asy'ariyah itu beda-beda. Antara Abul Hasan tidak sama dengan Ibnu Furaq. Ya, antara Abul Hasan dan Ibnu Furaq tidak sama dengan Al-Juwaini. Jadi satu mazhab, satu kelompok belum tentu